Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kita kembali lagi dalam kelanjutan seri Salman Al-Farisi, yang dalam video ini adalah akhir dari kisah dan penutup sejarah sosok sahabat Rasul yang berasal dari Persia. Video yang mengisahkan kesudahan akhir hidup sang legenda yang amat dicintai Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti apakah kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Karena sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka. Jiwa-jiwa yang kuat dan tangguh itulah yang dipersandingkan oleh Allah untuk menemani baginda Rasulnya, mengarungi kancah perjuangan, menyampaikan risalah dan dakwah kenabian, hingga sempurnanya nur ilahi untuk alam semesta dan sekalian umat manusia, untuk mencatatkan sejarah dan menjadi model sempurnanya Al-Quran untuk mengisi jiwa-jiwa manusia, untuk menjadi contoh dan teladan seperti apa manusia patutnya. Maka kenalilah mereka sedalam-dalamnya, dekatilah majelisnya sedekat-dekatnya. Maka bak junjungannya yaitu Nabi baginda Rasulullah, seperti itulah mereka jua, mengandung mutiara berharga akan hikmah dan keikhlasan, kejernihan berpikir, kedalaman ilmu dan kemuliaan akhlak. Cahaya Islam begitu sempurna mereka terima, maka insya Allah begitu pula pantulannya akan jua menerangi kita dalam memperoleh nurnya. Serial kisah 60 sahabat Rasulullah, untuk kalian para pemimpin masa depan. Bagaimana akhir kesudahan yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang tulus hati dan keras kemauannya demikian rupa? Sungguh, keislaman Salman adalah keislamannya orang-orang utama dan takwa, dan dalam kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia, maka keadaannya mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Sedang kebiasaan Abu Darda beribadah di waktu malam dan saum di waktu siang. Salman melarangnya keterlaluan dalam beribadah seperti itu. Pada suatu hari, Salman bermaksud hendak mematahkan niat Abu Darda untuk saum sunat esok hari. Dia malah menyalahkannya. Apakah engkau hendak melarangku saum dan salat karena Allah? Maka jawab Salman, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah, dan di samping melakukan salat, tidurlah. Peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah. Maka sabdanya, laqad usbi'a Salmanu ilma. Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu. Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji agama dan budi pekertinya yang luhur. Di waktu perang Khandaq, kaum Ansor sama berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami. Bangkitlah pula kaum Muhajirin, kata mereka. Tidak, ia dari golongan kami.
Mereka pun dipanggil oleh Rasulullah SAW dan sabdanya, Salmanu minna alal bait. Salman adalah golongan kami, ahlul bait. Dan memang selayaknya lah jika Salman mendapatkan kehormatan seperti itu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menggelari Salman dengan Luqmanul Hakim. Dan sewaktu ditanya mengenai Salman, yang ketika itu ia telah wafat, maka jawabnya, ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami ahlul bait. Siapa pula di antara kalian yang akan dapat menyamai Luqmanul Hakim? Ia telah beroleh ilmu yang pertama, begitu pula ilmu yang terakhir. Dan telah dibacanya kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Tak ubahnya ia bagai lautan yang airnya tak pernah kering. Dalam kalbu para sahabat umumnya, pribadi Salman telah mendapat kedudukan mulia dan derajat utama. Di masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an, ia datang berkunjung ke Madinah. Maka Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga. Dikumpulkannya para sahabat dan mengajak mereka, marilah kita pergi menyambut Salman. Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Semenjak pertemuan dengan Rasulullah dan iman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia pun mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian di atas masa Amirul Mukminin Umar, lalu di masa Khalifah Utsman, di waktu mana ia kembali kepada hadirat Tuhannya. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai upeti ataupun pajak, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam. Hingga negara mampu memberi gaji dan tunjangan tetap. Sebagai akibatnya, banyaklah timbul masalah pertanggungjawaban secara hukum mengenai pertimbangan dan cara pembagian itu. Hingga pekerjaan pun bertumpuk dan jabatan tambah meningkat. Maka dalam gundukan harta negara yang berlimpah ruah itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya di saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran itu? Bukalah mata hati Anda dengan baik. Tampaklah oleh Anda seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon, sedang asyik memanfaatkan sisa waktunya di samping berbakti untuk negara, menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah dia, Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang pendek, karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia seorang tua yang berwibawa, mampu dan tidak kekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Tetapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sedang 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tidaklah akan kuhentikan. Lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa wahai peri kemanusiaan, di mana saja dan kapan saja, ketika mendengar sebagian sahabat dan kehidupannya yang amat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lainnya, sebagai kita menyangka bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana seorang Arab hanya dapat menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia,
suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Sedang ia bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan berpunya dan kelas tinggi. Kenapa ia sekarang menolak harta, kekayaan, dan kesenangan, bertahan dengan kehidupan bersahaja, tidak lebih dari 1 dirham tiap harinya, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Kenapa ditolaknya pangkat dan tak bersedia menerimanya? Katanya, seandainya kami masih mampu makan tanah, asal tidak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan, kecuali jika mengepalai pasukan tentara yang pergi menuju medan perang? Atau dalam suasana tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, hingga terpaksa ia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih. Lalu kenapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara halal? Diriwayatkan oleh Hisham bin Hisan dari Hasan, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Ketika ia berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh baju luarnya atau aba'ah dijadikan alas duduknya, dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar, maka dibagi-bagikannya sampai habis, sedang untuk nafkahnya dari hasil usaha kedua tangannya. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu dan amat zuhud kepada dunia, padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajalnya, sewaktu ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Tuhannya yang maha tinggi lagi maha pengasih. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Lalu Salman menangis. "Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah?" tanya Sa'ad. Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Anda. "Demi Allah," ujar Salman, "daku menangis bukanlah karena takut mati ataupun berharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Sabdanya, liyakun hazzu ahadikum minad dunya misla zadir rakib. Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begitu banyaknya," ujarnya. Kata Sa'ad, "Saya perhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah baskom." Lalu kataku padanya, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami 1 pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Maka ujarnya, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah dikala dukamu sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kamu menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian." Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhi dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat dengan pengaruhnya, yaitu pesan Rasulullah SAW kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya, namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir kalau ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring, wadah makannya, dan sebuah baskom untuk tempat minum dan wudhu. Tapi walau demikian, ia menganggap dirinya telah berlaku boros. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain,
keadaannya tak sedikit pun berubah. Sebagai telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai amir, 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma, sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya tak berbeda dengan baju usangnya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di suatu jalan raya, ia didatangi seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Demi dilihat olehnya seorang laki-laki yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan tak berpunya, terpikirlah hendak menyuruh laki-laki itu membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman menuruti dengan patuh. "Tolong bawakan barangku ini," kata orang Syria itu. Maka barang itu pun dipikullah oleh Salman. Lalu berdua mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, yang dijawabnya sambil berhenti. "Juga kepada Amir kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir? Amir mana yang mereka maksudkan?" tanya seorang Syria itu dalam hati. Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya tiada lain adalah Salman Al-Farisi, Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf bagai mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangannya. Tetapi Salman menolaknya dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai amir?" Jawabnya, "Karena manis waktu memegangnya, tetapi pahit waktu melepaskannya." Pada ketika yang lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka tanya sahabat itu, "Kemana pelayan?" ujarnya. "Saya suruh untuk suatu keperluan. Maka saya tidak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Apa sebenarnya yang kita sebut rumah itu? Baiklah, kita ceritakan bagaimana keadaan rumah itu yang sebenarnya. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah itu, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang hendak Anda dirikan?" Kebetulan tukang bangunan itu seorang arif bijaksana. Mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tak suka bermewah-mewahan, maka ujarnya, "Jangan Anda khawatir. Rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas dan tempat berteduh di waktu hujan. Andainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." "Benar," ujar Salman. "Seperti itulah seharusnya rumah yang Anda bangun. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dipentingkannya, bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, dipanggillah istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Kiranya hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air. Ditaburinya dengan kasturi yang dikacau dengan tangannya. Lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikkanlah air itu di sekelilingku.
Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan, hanyalah gemar wangi-wangian. Setelah selesai, ia berkata pada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya, dan tak lama antaranya istrinya kembali masuk. Didapatinya ruh yang beroleh berkah telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad dan kedua sahabat-sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman, lamalah sudah terobati hati rindunya, terasa puas, hapuslah haus, hilang dahaga. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya. Wahai Salman Al-Farisi, cukuplah bagimu Ar-Rahman. Penantian panjangmu telah usai, tanpa sedikit pun kau tergoyahkan. Kisahmu adalah klimaks perjuangan sempurna sang pencari kebenaran. Cukuplah bagi kami menjadi saksi atas sempurnanya perjuanganmu. Semoga kisah ini menginspirasi kita menjadi penawar dahaga akan telaga keteladanan dan hikmah yang luas dan menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terbang mengangkasa, cita kita tetap satu.